Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Analisis Item Instrumen Penilaian Hasil Belajar. Sebelumnya, penilaian hasil belajar merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dilakukan dalam dunia pendidikan karena dapat mengetahui tingkat kemampuan belajar siswa dari segi kelebihan, kekurangan, dan posisi siswa dalam kelompok, atau bisa dibilang feedback yang baik bagi guru atau dosen untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan proses belajar mengajar siswa. Idealnya, dalam penilaian pada bidang apapun dilakukan dengan menggunakan prosedur dan instrumen yang standar. Inilah beberapa item instrumen yang dilakukan dalam penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu tingkat kesukaran. Menganalisis tingkat kesukaran butir soal, yang artinya mengkaji butir-butir soal dari segi kesukarannya sehingga mendapatkan butir soal yang termasuk dalam kategori mudah, sedang, ataupun sukar, atau bisa dikatakan dengan menyaring. Tingkat kesukaran diperoleh dari kesanggupan atau kemampuan peserta pelatihan dalam menjawab butir soal tersebut, bukan dilihat dari segi pengajar dalam melakukan analisis pada saat penyusunan. Tingkat kesukaran butir soal diketahui besar atau kecilnya tingkat kesukaran dapat dilambangkan dengan huruf P yang artinya proportion, yang kisarannya antara 0,00 sampai 1,00. Jadi, jika butir soal mempunyai angka indeks kesukaran sebesar 0,00, itu masuk dalam kategori soal terlalu rumit karena seluruh peserta tidak dapat menjawab butir soal tersebut. Sebaliknya, jika butir soal mempunyai indeks kesukaran sebesar 1,00, maka dinilai termasuk dalam kategori soal terlalu mudah karena seluruh peserta dapat menjawab soal dengan benar. Jadi pada umumnya suatu soal dikatakan baik itu tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Oleh sebab itu dilakukan dengan analisis tingkat kesukaran ini dapat menyaring soal-soal yang sedang, sukar, ataupun mudah. Ada rumusan umum untuk menghitung tingkat kesukaran butir soal digunakan untuk persamaan, yaitu P yang artinya proportion atau indeks kesukaran sama dengan N besar P kecil N besar, yang artinya jumlah peserta yang menjawab soal dengan benar dengan jumlah seluruh peserta yang menjawab. Jadi kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan butir soal adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin sulit soal tersebut. Sebaliknya, jika makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah soal tersebut. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang daya pembeda. Pertama-tama kalian harus tahu dulu apa sih itu daya pembeda. Daya pembeda itu yaitu kemampuan suatu butir soal untuk membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada dalam kelompok itu. Tujuannya itu sendiri untuk menentukan mampu atau tidaknya suatu butir soal, untuk membedakan antara peserta yang berkemampuan tinggi dengan yang memiliki kemampuan yang rendah. Klasifikasi daya pembeda yaitu ditentukan berdasarkan angka indeks diskriminasi yang disingkat dengan huruf D, butir soal. Dengan kata lain, apabila suatu butir soal mempunyai daya pembeda yang baik, maka dapat diartikan bahwa butir soal mampu membedakan antara peserta pelatihan yang memiliki kemampuan atas dengan yang memiliki kemampuan yang rendah. Nilai D ini, indeks ini dapat ditentukan dengan menggunakan dua persamaan, yaitu D sama dengan ABA min BBB, kemudian yang kedua D sama dengan PA min PB, di mana D itu yaitu indeks diskriminasi, A jumlah peserta kelompok atas, AB peserta kelompok atas menjawab benar, B yaitu jumlah peserta kelompok bawah, BB peserta kelompok bawah yang menjawab benar, PA tingkat kesukaran kelompok atas, PA tingkat kesukaran kelompok bawah. Seperti halnya indeks kesukaran yaitu P, nilai indeks diskriminasi yaitu D berkisar antara 0,00
sampai 1,00. Bedanya kalau P itu tidak mengenal tanda min, dan D yaitu indeks, yaitu kemungkinan memiliki hasil tanda negatif. Hubungan antara keduanya yaitu jika sebuah butir soal memiliki angka indeks diskriminasi dengan tanda positif D lebih besar 0, maka butir soal tersebut memiliki daya pembeda. Kemudian jika D sama dengan 0, maka butir soal tidak memiliki daya pembeda. Sehingga untuk butir-butir soal sebaiknya tidak dipakai lagi dalam ujian selanjutnya. Saya Winda Ardianti akan menjelaskan tentang poin analisis pengecoh. Efektivitas pengecoh adalah seberapa baik pilihan yang salah tersebut dapat mengecoh peserta tes yang memang tidak mengetahui kunci jawaban yang tersedia. Pada soal bentuk pilihan ganda ada alternatif jawaban, di mana terdapat satu jawaban benar dan beberapa jawaban salah atau pengecoh. Butir soal yang baik pengecohnya akan dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Sebaliknya, butir soal yang kurang baik pengecohnya akan dipilih secara tidak merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa daftar nama siswa, kunci jawaban, lembar jawaban seluruh peserta ujian, dan soal ujian akhir semester. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa mean score atau rata skor nilai. Lalu ada lagi pengecoh B, pengecoh C, dan pengecoh D yang masing-masing contohnya sudah tertera di makalah. Teman-teman bisa memahaminya di makalah. Dan itulah penjelasan dari saya. Uji hegemonitas dilakukan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai persyaratan dalam analisis independen simple distance ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian ANOVA adalah bahwa varian dari populasi yang sama. Uji kesamaan dua variasi digunakan untuk menguji apakah sebaran data tersebut homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan kedua variasi. Jika dua kelompok data atau lebih maupun varians yang sama. Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Dilakukan untuk menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi benar-benar akibat adanya perbedaan antara kelompok, bukan sebagian akibat perbedaan dalam kelompok. Ada beberapa rumus yang dapat digunakan untuk uji homogenitas. Variasinya di antara lain aja, yaitu uji Hartley, uji Shorhan, uji Levin, dan uji Bertrand. Contohnya seperti ini. Uji Harlan merupakan uji homogenitas variasi yang sangat sederhana, karena cukup membandingkan variasi terbesar dan variasi terkecil. Uji homogenitas variasi dengan rumus Hartley bisa digunakan jika jumlah simpel antara kelompok sama. Misalnya ada dua populasi normal dan variasi dengan akan diuji mengenai uji dua pihak untuk pasangan hipotesis. Yang selanjutnya yaitu uji Shorhan. Shorhan mempertimbangkan seluruh variasi yang akan diuji homogenitasnya, sehingga uji Shorhan lebih sensitif dibandingkan dengan uji Hartley. Jika salah satu variasi dalam kelompok jauh lebih besar dibandingkan dengan variasi kelompok yang lain, maka uji Shorhan tampak lebih baik daripada uji Hartley. Kesamaan uji Shorhan dan uji Hartley adalah menuntut adanya kesamaan dari setiap kelompok yang akan dicari dalam homogenitasnya. Uji Lev itu digunakan untuk menguji kesamaan variasi dan beberapa populasi. Uji Lev merupakan uji alternatif dari uji Berlet. Jika ada bukti yang kuat bahwa data
berdistribusi normal atau mendekati normalnya lah, maka uji Bartlett lebih baik digunakan daripada uji Lev yang menggunakan analisis variasi satu arah dari ditransformasi dengan jalan mencari selisih masing-masing skor dengan rata-rata kelompok hipotetis yang digunakan para uji. Uji Bartlett berdasarkan pada suatu statistik yang distribusi tokohnya atau teroknya memberikan nilai kristis yang tepat apabila ukuran teroknya sama. Nilai-nilai kristis untuk ukuran terok yang sama dapat pula digunakan untuk menghasilkan hampiran nilai-nilai kristis yang amat teliti untuk ukuran terok yang tidak sama. Namun demikian, uji Bartlett sangat peka terhadap ketidaknormalan distribusi sehingga perlu ada uji normalitas distribusi. Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi skor yang ada pengujian, yaitu normal yang tergantung pada kemampuan kita dalam mencermati. Jika jumlah data cukup banyak dan penyebaran tidak 100%, maka kesimpulan yang ditarik kemungkinan akan salah. Sekarang ini sudah banyak cara yang dikembangkan para ahli untuk pengujian yang benar. Beberapa di antaranya adalah uji Kolmogorov atau Smirnov dan uji Rutherford. Yang terakhir yaitu langkah-langkah dari uji hipotesis statistik, yakni yang pertama rumusan hipotetis HO dan HI. Yang kedua tetapkan tingkat signifikansi. Yang ketiga tetapkan daerah kritis atau daerah di mana HO ditolak atau HI diterima. 4. Tetapkan statistik uji. 5. Lakukan perhitungan. 6. Ambil kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi opsi. Opsi mempunyai dua fungsi. Yang pertama yaitu untuk perbaikan dan pengembangan sistem. Yang dimaksud pengembangan sistem yaitu pengembangan sistem pembelajaran. Sebagaimana Anda ketahui bahwa pembelajaran sebagai suatu sistem memiliki berbagai komponen, seperti tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, guru, dan peserta. Dengan demikian, perbaikan dan pengembangan pembelajaran harus diarahkan kepada semua komponen pembelajaran tersebut. Fungsi yang kedua yaitu untuk akreditasi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 22, dijelaskan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Salah satu komponen akreditasi adalah pembelajaran, yang artinya fungsi akreditasi dapat dilaksanakan jika hasil evaluasi pembelajaran digunakan sebagai dasar akreditasi lembaga pendidikan. Sedangkan ada pula fungsi opsi penilaian hasil pembelajaran, yaitu fungsi formatif, yaitu untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang psikologis lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, di mana hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan tersebut. Yang keempat, fungsi penelitian, yaitu untuk menetapkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Baik, sekarang yang terakhir yaitu kesimpulan. Penilaian hasil belajar merupakan hal yang sangat pokok atau penting dalam dunia pendidikan. Dengan melakukan prosedur yang standar yang telah ditentukan, dalam artian
prosedur penilaian yang dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu, dan perlakuan yang adil terhadap siswa, dengan mempertimbangkan situasi waktu, tempat, dan berbagai keragaman pada siswa. Sedangkan instrumen yang standar, yaitu instrumen yang disusun menggunakan prosedur pertimbangan, dengan menggunakan prosedur pengembangan instrumen yang baku dan dapat dipertanggungjawabkan tingkat validasi dan rehabilitasinya. Sesuai yang telah disebutkan beberapa tadi mengenai item-item instrumen dalam penilaian seperti tingkat kesukaran, daya pembeda, analisis pengecoh, analisis homogenitas, dan analisis fungsi opsi. Jadi betapa pentingnya memperhatikan uji persyaratan analisis terlebih dahulu dengan uji statistika inferensial yang kita butuhkan dalam mengolah data. Itulah beberapa pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.